Hello S people, saya Vian. Semingguan yang lalu saya mendapatkan sebuah email dari salah satu produsen aksesoris yang namanya tiba-tiba bikin saya dejavu sekaligus baper, yaitu Unit Indonesia. Mungkin beberapa di antara kalian masih asing dengan nama ini, tapi sama sekali enggak dengan saya. Meskipun perlu waktu untuk flashback ke masa lalu selama beberapa saat buat mencari tahu dalam memori saya, apa yang sebenarnya membuat saya nggak begitu asing dengan nama brand yang satu ini. Hingga akhirnya saya ingat kalau sekitar tahun 2012, yaitu 8 tahun yang lalu, sebenarnya Flash Gadget pernah bersinggungan dengan Unit Indonesia. Tapi cuma sedikit sekali dari kalian yang tahu kalau Flash Gadget yang sekarang kalian lihat ini dulunya berawal dari ini. Ya, dulu Flash Gadget adalah sebuah gadget store yang sudah beroperasi sejak tahun 2010. Yang tentu saja pada saat itu YouTube channel kita saat ini masih belum ada. Bahkan sebenarnya kalau ditarik mundur lagi, kita sudah malang melintang di dunia pergadgetan sejak tahun 2004. Yang pada saat itu nama kita masih Flash Multimedia. Sekedar reminder, 2004 itu zaman HP masih banyak pakai OS Java yang kemudian baru mulai bertransformasi ke OS Symbian loh bro. Zaman dimana Nokia masih jadi raja ponsel sejuta umat. What a great memory. Mungkin di lain waktu akan saya jelaskan lebih detail lagi sejarah kita di video lain. Yang jelas nama Unit Indonesia ini membuat saya baper dan penasaran. Yang akhirnya membuat saya mencari harddisk lama saya untuk kembali mengingat seluruh dokumentasi mengenai masa lalu Flash Gadget. Yang bikin saya malah bernostalgia. Dan beruntung saya masih menemukan beberapa dokumentasi lama. Ketika pada saat itu saya ingat benar masih berjualan produk-produk aksesoris dari unit ini. Seperti tablet case, power bank, hingga sling bag. Yang pada saat itu memang laris banget juga di toko kita. Hampir 10 tahun yang lalu. Nggak terasa waktu berjalan. Saya pikir, sustain juga ya ini brand bisa sampai sejauh ini dan selama ini. Yang akhirnya membuat saya penasaran, apa aja sih yang udah mereka lakukan selama 10 tahun ini. Akhirnya saya cek website sama official store yang ada di Tokopedia. Dan ternyata saat ini mereka udah berkembang pesat banget. Dan udah jualan banyak sekali produk mulai dari audio, adapter, bag, kabel, charger, power bank, dan screen protector. Padahal zaman dulu kita cuma jualan tablet case, power bank, sama sling bag aja. Yang sempat dipakai juga sama si Irul selama beberapa tahun. Dan jumlah followernya di Tokped juga udah lumayan, nyampe 45 ribuan. Karena dikasih kesempatan buat bikin review produk dari unit, akhirnya saya pilih 3 produk yang related sama gaming. Dan kelihatannya paling difiturin juga di bulan ini. Yang pertama saya coba unit TWS Bluetooth Earphone First X1. Saya pilih ini karena fitur-fiturnya lengkap banget buat TWS di harga 600 ribuan, khususnya IPTX Technology. Selain itu udah waterproof IPX7, support Bluetooth versi 5, udah pakai chipset Qualcomm, Intelligence Touch Control, dan udah ada noise cancellation-nya juga by Qualcomm. Kalau udah pakai nama Qualcomm jelas bukan kategori TWS ecek-ecek. Di dalam boxnya disediain banyak banget ear tips alternatif, kabel data USB Type-C, dan TWS First X1-nya. First impression First X1-nya ini build quality-nya bagus banget. Materialnya premium dan soft. Nggak ada kesan murahnya. Bentuknya compact dan minimalis. Dari segi desain dan bodinya saya suka. Di bagian depannya ada LED indikator, di bagian belakangnya ada slot USB Type-C. Oke, kita buka. Nah, buat buka tutup case-nya ini engselnya juga berasa smooth, nggak berasa kayak plastik murah. Cuma ini yang saya kurang suka. Rada susah buat ambil TWS-nya soalnya space-nya kecil banget. Bodi TWS-nya lumayan unik dan kelihatan compact juga. Bentuknya solid dan bulat, nggak ada sticknya. Tapi ternyata kalau kita pasang di telinga nyaman, dan pas banget juga di lubang telinga kok. Nggak goyang. Pairingnya juga gampang banget soalnya udah support auto pairing. Oke, langsung kita tes aja kualitas audionya. Seperti biasa saya suka ngetes pakai musik-musiknya Niki. Soalnya musik R&B-nya lumayan balance antara treble dan bass. Impresi awal yang paling berasa mantep banget ada di bass-nya yang powerful. Treble-nya juga lumayan clear sih. Cuma memang rada sedikit cempreng aja kalau master volumenya kegedean. So far kalau sound quality-nya lumayan mantep, khususnya bass-nya. Operasionalnya simple. Klik sekali buat play atau stop, klik 2 kali buat next track, hold di bagian kanan buat volume up, dan hold bagian kiri buat volume down. Support juga sama Alexa, Siri, dan Google Assistant. Kita tes juga buat nonton YouTube. Yang saya rasain kalau buat nonton video gini sih nyaris nggak ada delay-nya. Intinya butuh konsentrasi tinggi kalau buat rasain delay-nya. Jadi so far menurut saya sih sangat aman lah kalau buat nonton movie.
Terus next kita tes juga buat main game. Nah, kalau ini masih tetap bisa kita rasain delaynya, meskipun memang jadi minim. Masih wajar lah. Toh sampai sekarang ini bisa dibilang belum ada TWS yang benar-benar anti delay juga. Daya tahan baterainya buat sekali jalan bisa nyampe sekitar 6 jam. Dan kalau di total sama case-nya ini klaimnya bisa sampai 50 jam. Bagus banget sih buat ukuran sekompak ini. Dan yang paling saya suka lagi ada fitur Qi wireless charging-nya juga. Jadi praktis saja tinggal taruh ke wireless charge kayak gini udah auto charge. Overall buat TWS First X1 ini cukup memuaskan sebanding sama price-nya, khususnya karena fiturnya lengkap banget buat range harga 600 ribuan. Yang kalau saya cek di Tokped harganya juga pas lagi diskon, mulai dari harga 999.000 sekarang jadi 669 ribuan aja. Oke, produk kedua saya pilih gaming earphone First G1. Fitur-fitur yang ada di boxnya yaitu triple drivers 6mm buat tiap earpiece-nya, plug 3,5mm golden L-shape plug, dan dual microphone. Oke, kita cek isinya. Ada beberapa ear tips berbagai ukuran, microphone, dan earphone First G1. Nah, karena ini memang didesain khusus buat gaming, desain mic-nya juga bisa kita colokin kayak gini. Jadinya ada dual mic ya. Dari segi desainnya memang berasa gaming banget, finishingnya halus, dan materialnya pakai plastik yang terkesan ringan. Bagian front housing-nya transparan, buat nunjukin kalau di dalamnya pakai triple drivers 6mm yang katanya buat memperkaya bass dan sound clarity-nya. Cuma bentuknya jadi terkesan rada panjang aja yang saya kurang suka. Panjang kabelnya 1,2 meter, cocok buat gamer yang hyperaktif, jadi punya space lebih lega. Dan kualitas material dari kabelnya ini juga tebel dan nggak murahan. Di sini ada tombol operasionalnya. Ini buat volume, yang tengah ini buat aktifin dan matiin mic, dan yang bulat ini buat play atau pause, sekaligus buat angkat panggilan masuk juga. Cuma sayangnya kualitas tombol operasionalnya ini menurut saya kurang begitu bagus sih. Oke, langsung aja kita tes buat musik dulu. Well, buat earphone yang dibanderol di harga 170 ribuan sih kualitas suaranya udah mantep banget. Sound clarity-nya clear dan bass-nya lumayan dalam. Cukup memuaskan sih kalau saya bilang. Cuma settingan suaranya kalau buat voice gitu kok kayaknya rada kurang bulat aja kalau dibanding treble sama bass-nya. Yang kayaknya emang disetting khusus buat settingan audio gaming juga kali. Next kita testing buat main PUBG. Nah, kalau ini memang jadi berasa banget clarity suaranya. Suara surround-nya lumayan berasa. Jadi kita bisa ukur pakai telinga seberapa jauh suara pistol yang ada di sekitar kita. Bass-nya juga lumayan mantep sih ini. Jadi gaming earphone First G1 ini kalau buat musik dan gaming udah recommended banget sih menurut saya. Udah ada settingan khusus buat mic juga. Jadi pas banget buat para gamer. Lagian harganya udah termasuk murah banget juga karena lagi diskon. Dari harga awal 299.000 jadi cuma 179 ribuan aja. Oke, produk yang terakhir ada G-Box K10. Produk yang satu ini lumayan unik, soalnya 3-in-1. Nawarin power bank, wireless charging sekaligus docking yang bisa dibilang hybrid satu sama lain. Di dalam boxnya terdapat kabel data, docking, dan power bank wirelessnya. Fungsi pertama sebagai power bank dengan kapasitas 10.000 mAh. Materialnya premium dan soft banget. Warna doff-nya ini saya suka, soalnya jadi keset dan nyaman banget digenggam. Bagian samping atas ada tombol power, dan di samping bawah ada power indikatornya. Bagian bawahnya ada 3 slot yang terdiri dari input sekaligus output USB Type-C sampai 18 watt, input micro USB 18 watt, dan output USB-A 18 watt. Nah, yang menarik di bagian depannya ini bisa berfungsi juga sebagai wireless charging dengan output sampai 10 watt. Fungsi kedua ada di dockingnya, yang juga punya 3 slot juga yang terdiri dari 2 output dan 1 input Type-C 30 watt. Yang uniknya, wireless powerbank ini bisa kita connect ke dockingnya kayak gini. Alhasil penampilannya jadi seperti docking tapi sekaligus punya kemampuan wireless charging juga. Dan kalau kita mau pergi tinggal cabut aja dari dockingnya, fungsinya langsung berubah jadi powerbank portable. Produk ini menurut saya sangat unik dan multifungsi banget. Bisa nyesuaiin kebutuhan pengguna sesuai selera. G-Box K10 ini juga lagi ada diskon. Mulai dari harga 499.000 sekarang bisa dibeli seharga 399 ribuan aja. Oke, itu tadi 3 produk dari brand unit yang saya unboxing sekaligus review. Yang mana menurut saya pribadi unit ini sekarang udah semakin naik kelas dan level up dengan produk-produknya yang jauh lebih premium segmennya. Dan saya membuat video ini dengan senang hati karena brand ini punya tempat yang cukup istimewa menjadi bagian dari sejarah flash gadget selama 10 tahun terakhir. Hingga flash gadget berevolusi menjadi media gadget seperti sekarang ini. Akhir kata, terima kasih untuk unit yang udah kasih kita kesempatan mereview produknya. Begitu juga dengan kamu yang udah nonton video ini sampai akhir. Saya Vian, see you in the next videos.